الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah yang Allah muliakan, kita baca di halaman 90 di dosa besar yang ke-28. Di dosa besar yang ke-28. Di dosa besar yang ke-28, Al-Imam Az-Zahabi menyentumkan di antara dosa besar adalah perempuan menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai perempuan. Perempuan yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai perempuan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dengan bentuk dan sifatnya masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang yang ditemani dengan mentari dan malam Allah Subhanahu wa taala temani dengan rembulan dan bintang-bintangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan daratan dengan keringnya, lautan dengan airnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia-manusia dengan sifat-sifat dan bentuk-bentuk dan kekhususan-kekhususannya. Masing-masing memiliki kekhususan itu. Di antara hamba-hamba Allah yang memiliki kekhususan juga adalah manusia, baik laki-lakinya maupun wanitanya. Maka merupakan sebuah kesalahan ketika seorang perempuan menyerupai lelaki dan seorang lelaki menyerupai wanita atau perempuan. Allah Subhanahu wa taala melarang dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melaknat, atau Allah Subhanahu wa taala melaknat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, yang dimaksud dengan tasyabbuh di sini, tasabbuh, seorang lelaki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang dimaksud dengan tasabbuh di sini adalah yaitu perempuan yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Perempuan yang menyerupai lelaki dan sebaliknya. Nah, jazakallahu khairan. Perempuan yang menyerupai lelaki-laki dan sebaliknya, itu lelaki yang menyerupai perempuan di dalam kekhususan lawan jenisnya. Ini yang dimaksud dengan tasyabbuh. Ini yang dimaksud dengan tasyabbuh, yaitu apa? Seorang lelaki menyerupai wanita atau wanita menyerupai lelaki dalam kekhususan lawan jenisnya. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu cara berpakaian ataupun cara tampilan dia, berjalannya dan sebagainya. Jadi masuk ini ya, ucapan kalau itu hanya ucapan lelaki maka tidak boleh diambil oleh wanita. Contohnya adalah seorang wanita sejatinya adalah bukan tempatnya dia berceramah di hadapan para lelaki, karena asalnya itu adalah momen para lelaki. Atau dalam penampilannya ada pakaian-pakaian yang khusus. Pada pakaian-pakaiannya ada pakaian yang khusus untuk lelaki, ada pakaian khusus untuk wanita. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan yang, pekerjaan yang itu khusus untuk lelaki tidak boleh diambil oleh wanita dan tidak juga sebaliknya. Nah, ini yang dimaksud dengan tasyabbuh yang dilarang ketika lawan jenis, baik itu wanita ataupun lelaki, dia mengambil kekhususan lawan jenis lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegur hal ini dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegur hal ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimat, ketika seorang
wanita yang mana dia meniru sifat-sifat lelaki, maka ini adalah sebuah aib yang besar. Ini adalah sebuah luka yang sangat dalam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke-32, وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Janganlah masing-masing kalian, kata Allah, mengharapkan, mengangan-angankan keutamaan yang diberikan kepada sebagian yang lain. Wanita jangan berharap keutamaan yang diberikan kepada lelaki. Lelaki jangan berharap keutamaan yang diberikan kepada wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasabn." Para wanita, para lelaki, mereka memiliki bagian dari usaha mereka yang khusus milik mereka, dan bagi wanita juga memiliki bagian terkhusus dari usaha mereka. Jadi jangan sampai ketika rembulan tersebut berusaha dia untuk mengambil tugas dari mentari, maka akan ada kekalahan pada dirinya. Maka hal ini harus diperhatikan. Ketika seorang sudah difitrahkan pada sifat tertentu, pada bentuk tertentu, pada kekhususan tertentu, kemudian dia mengambil sifat yang bukan diperuntukkan buat dia, maka akan ada ketimpangan. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ketimpangan itu muncul ketika lelaki meniru wanita dan wanita meniru lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-37, yang di sini dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Dan dosa besar yang dimaksud oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam bab ini adalah tashabbuh ar-rajulu bin nisa wan nisa bir rijal, yaitu seorang lelaki meniru wanita dan wanita meniru laki-laki. Ini adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang harus kita catat, jamaah yang Allah muliakan, ketika seorang hamba sudah berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari fitrah yang Allah ciptakan untuknya, dia akan jatuh dalam dosa besar. Ini dicatat. Ketika seorang hamba sudah berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari fitrah yang Allah ciptakan padanya, maka dia akan jatuh di dalam dosa besar. Maka fitrah yang Allah ciptakan tersebut, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fitrah yang paling besarnya adalah Islam, dan fitrah secara umum adalah sesuai dengan tujuan Allah ciptakan. Kalau dia sudah beralih dari tujuan itu, maka dia akan jatuh dalam dosa-dosa, dan sangat mungkin itulah dosa-dosa besar. Berkenaan dengan hal ini, hadis Nabi SAW sangat banyak berbicara tentang larangan perempuan menyerupai lelaki dan lelaki menyerupai perempuan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "La'anallahu al-mukhannisina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa." Allah melaknat kaum lelaki yang meniru perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang meniru laki-laki. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Ula, kita mengetahui ketika diucapkan laknat, maka itu adalah indikasi dia dosa besar. Ketika Allah melaknat, maka siapakah yang mampu memberikan rahmat? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kasih sayangnya dari seorang hamba, siapakah yang mampu menjadikan dia sebagai insan yang mulia dan pantas untuk dicinta? Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya besar dalam hal ini. Karena itu dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan dalam hadis An-Nasa'i yang disahihkan oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata Rasulullah, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. Dan kalau Allah sudah tidak mau melihat hamba-hamba ini, golongan-golongan ini, pandangan siapa yang harus mereka harapkan ketika yang saat itu satu-satunya diharapkan tidak mau melihat mereka? Yang pertama adalah al-aquli walidayhi, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah pembahasan kita, wal mar'atu al-mutarajjilatu, yaitu seorang wanita yang dia itu menyerupai lelaki. Seorang wanita menyerupai lelaki. Yang ketiga adalah wad-dayyus, dan lelaki yang tidak ada cemburu terhadap keluarganya, dayyus. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang wanita yang meniru menyerupai lelaki, maka hal ini harus diambil simpati, harus diambil kewaspadaan, harus diambil kehati-hatian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Nabi SAW, dia bersabda yang dibawakan di sini oleh Imam Zahabi, hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitab Libas, di dalam pembahasan tentang pakaian. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau, dibawakan pula oleh Imam Zahabi. Di sini la'anallahu ar-rajulatu minan nisa, Allah melaknat perempuan yang berlagak seperti laki-laki. Maka ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk diketahui kalau seandainya para wanita ingin mengalahkan para lelaki, kalahkan mereka dalam urusan ilmu, kalahkan mereka dalam urusan fadilah yang di situ derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak pantas dia mengambil bagian-bagian yang ingin menonjolkan dirinya di hadapan para manusia dan para lelaki dengan mengambil tugas lelaki. Maka karena itu kata para ulama, kalau saja para wanita ingin mengambil kebaikan, contoh Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu ulama dari kalangan para wanita. Makanya pada asalnya umatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita memiliki keistimewaan yang tidak bisa dimiliki oleh lelaki. Keutamaan mereka ketika mereka salat di rumah saja itu sudah mengalahkan bahasa yang luar biasa dari hadis Nabi sallallahu. Ketika para lelaki disebutkan salat berjamaah di masjid 25 hingga 27 derajat kebaikan. Tetapi ketika menyebutkan wanita yang salat di rumah, kata Nabi sallallahu, lebih baik baginya. Lebih baik, kata yang lebih umum, mencakup begitu banyak kebaikan. Nah, karena itu dulu para penyair mengatakan, para penyair mengatakan, walau kunna nisa'u kaman faqadna تفضلت النساء على الرجال فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. Paham tidak? Ini bagus sekali. Kata beliau, kata penyair ini, kalau seandainya wanita zaman sekarang itu seperti pada wanita zaman dahulu yang kita merindukan mereka, wanita para salaf, maka kalau mereka wanita zaman ini meniru wanita zaman dahulu, pastilah sangat mungkin wanita itu mengungguli para lelaki. Perhatikan jemaah. Nah, ini Anda kasih mukadimah dulu ya, karena paragraf kedua ini nggak paham kalau nggak Anda kasih mukadimah. Kata beliau di sini, famat ta'nisu lismi syamsi aibun walat tazkiru fakhrun lil hilali. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim. Isim itu kata apa? Kata benda. Isim itu kata benda. Nah, di antara isim ada yang muannas, ada yang muzakkar. Muannas adalah maskulin, feminim, sementara muzakkarnya adalah maskulin. Nah, di antara ciri-ciri muannas adalah dia memiliki ta marbutah, kemudian semua anggota tubuh yang berpasangan itu muannas. Contoh tangan itu dianggapnya muannas. Nah, tetapi di sana ada kata yang dia tidak berpasangan, tapi dia juga tidak punya ta marbutah, tapi dia disebut muannas. Contohnya apa?
matahari, syamsun itu muannas. Okey, hilal bulan sabit, hilal itu apa? Muzakkar. Paham di sini? Kalau paham saya lanjutkan syairnya. Paham ya? Berarti matahari itu syamsun disebut muannas, okey? Sementara hilal disebut muzakkar. Nah, kata beliau, tadi kalau seandainya wanita zaman sekarang itu seperti wanita zaman dahulu yang kita rindukan, maka wanita-wanita zaman sekarang akan mengalahkan para lelaki. Kata beliau di sini, ya, tidaklah menjadi aib bagi mentari dia dipanggil dengan sebutan muannas. Paham? Sebagaimana rembulan itu disebut dengan hilal, sebagaimana rembulan itu disebut dengan nama muzakkar, itulah bukanlah sebuah kemuliaan. Maksudnya gini, lelaki kah dia, wanita kah dia, itu bukan tolak ukur mulia. Paham? Seorang diciptakan lelaki, oh dia harus lebih mulia dari perempuan. Enggak. Sebagaimana raja tidak lebih mulia daripada rakyat, lelaki juga tidak lebih mulia daripada wanita. Wanita juga tidak lebih mulia daripada lelaki. Artinya jenis kita, lelaki atau wanita, kemudian seorang itu dikatakan dia adalah seorang kaya atau miskin, itu bukan tolak ukur kemuliaan. Tapi apa tolak ukurnya tadi? Adalah keutamaan yang dia miliki. Jadi kalau tadi matahari itu pengen dia itu memaksakan, Hana nggak mau disebut muannas tapi mau disebut muzakkar, nggak mulia juga dia, nggak bakalan mulia. Karena semulia-mulianya seorang adalah, atau semulia-mulianya hamba adalah dia berada atas fitrahnya. Nah, di antara fitrah wanita adalah dia mengambil sifat wanita. Bayangkan. Kalau ada wanita sikapnya seperti singa, sementara lelaki sikapnya seperti apa? Seperti bunga kembang malam. Malam aja dia mekar. Subhanallah. Habis dunia jemaah. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan, akhirnya Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yalbasu libsatal mar'a wal mar'atu talbasu libsatal rajul. Rasulullah melaknat seorang lelaki memakai pakaian wanita dan seorang wanita memakai pakaian lelaki. Karena apa? Karena tadi definisi kita, kekhususan ini berkaitan dengan ucapan, perbuatan, kemudian tampilan dan juga pakaian. Cara jalan itu masuk dalam tampilan dan juga cara berpakaian. Rasulullah melarang. Makanya sebagian para ulama tegas ya dalam masalah ini, walaupun masalah ini tentunya perlu dirinci, yaitu hukum wanita memakai celana. Dalam artian wanita yang memakai pakaian muslimah tetapi dia memakai celana di dalamnya. Sebagian mengatakan enggak boleh. Sebagian mengatakan enggak boleh karena celana adalah pakaian lelaki. Maka untuk jalan tengah dalam hal ini tentunya adalah dia hindari celana yang itu adalah mirip celana para lelaki. Nah, maka ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para wanita pergi ke gym misalnya, berotot dan sebagainya. Maka ini tentu jatuh di dalam laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat lelaki memakai pakaian wanita karena akan berpengaruh pada kejiwaannya. Karena itu entertainment yang dibuat oleh media-media menampilkan lelaki yang bentuknya atau polanya, tingkah lakunya seperti wanita, maka media seperti ini terlaknat. Mereka mendapatkan gaji dari perbuatan yang dilaknat. Maka ini bukan sebuah kebaikan, walaupun mereka dikatakan adalah bintang-bintang filmnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua golongan penduduk neraka yang kami tidak pernah melihatnya. Yang aku kata Nabi tidak pernah melihatnya. Pertama adalah qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, yaitu suatu kaum, sekelompok manusia yang mereka tersebut kemana-mana bawa cambuk. Ka'adnabil baqar disebutkan Nabi seperti ekor unta, kemana-mana ada cambuk itu. Seperti ekor sapi, ka'adnabil baqar. Yadribuna bihan nas, mereka selalu menyiksa manusia dengan hal itu. Maka ini adalah sifat diktator yang merupakan ciri-ciri dari akhir zaman. Dan mereka adalah calon-calon penduduk neraka Allah kalau tidak bertobat dari hal itu. Yang kedua adalah wanisaun kasiyat.
Ariyat, ma'ilat, mumilat. Wanita yang kasiat. Kasiat berpakaian. Ariyat, tapi tanpa pakaian. Artinya pakaiannya tidak seperti pakaian syar'i. Entah itu karena tipisnya, entah itu karena pendeknya, entah itu karena terlihatnya dari luar, atau dalam bab ini entah karena dia adalah pakaiannya lelaki. Pakaian lelaki kan lebih terbuka daripada pakaian wanita. Ma'ilat, mumilat, yang mana dia tersebut berjalan melenggak-lenggok dan kepalanya seperti punduk unta. Dia ikat kepalanya walaupun dia berhijab, dia ikat kemudian seperti punduk unta. Maka ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ilat. Ma'ilat ini sangat juga berpengaruh pada memilih sepatu dan sandal. Karena itu perhatikan seorang wanita ketika memilih perlengkapan ataupun apa-apa yang perlu dia gunakan di dalam kesehariannya. Ru'suhunna ka'athnibatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punduk unta yang kesana kemari, artinya bergerak. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga, kata Nabi. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Dan sesungguhnya adalah bau surga itu tercium dari jarak segini dan segini, kata para ulama, yaitu jarak yang sangat jauh. Tetapi mereka diharamkan karena begitu besarnya dosa mereka. Kemudian Nabi bersabda, Al-an halakar rijalu hina ata'un nisa. Sekarang kaum lelaki binasa, yaitu ketika kaum lelaki mentaati kaum wanita. Karena yang ini sangat umum ya pembahasannya. Pembahasan yang hadis yang terakhir beliau bawa itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Bakrah. Celaka lelaki ketika mereka mentaati perempuan. Ini banyak tafsirannya. Di antara tafsirannya adalah banyaknya para lelaki mentaati para wanita keluarganya, yang akhirnya membuat mereka tersebut jatuh di dalam penghasilan yang haram. Mereka jatuh dalam korupsi, mereka jatuh dalam menipu, mereka jatuh dalam mencuri, mereka jatuh dalam mencurangi dan sebagainya untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Dan juga di antara makna hadis ini adalah isyarat hadis Nabi Sallam kepada hadis yang lain, yaitu kata Nabi Sallam, tidak pernah aku melihat seorang lelaki yang kuat pendiriannya bisa dikalahkan kecuali oleh wanita yang lemah akalnya, lemah akal dan agamanya. Dan ini jemaah sebagian wanita nggak terima hadis ini. Nggak terima hadis ini. Pernah ada seorang syekh di Mesir didatangi oleh para wanita. Tentunya wanita zaman sekarang sebagian kerjaan mereka manajer bagi lelaki, direktur bagi lelaki, atasan bagi lelaki, atau mereka lebih kaya dari suaminya dan sebagainya, sehingga mereka menolak hadis ini. Disebut naqisatul akal, naqisatul akal wad din. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya. Karena kurang akalnya apa? Karena kesaksiannya seorang wanita itu sama seperti separuh lelaki. Maksudnya untuk menyamai saksi seorang lelaki harus didatangkan dua wanita. Dia dikatakan sebagai seorang yang lemah atau separuh agamanya karena ada haid. Dan saat haid dia tidak bisa menjalankan ibadah tertentu. Nah, sebagian wanita tidak menerima hadis ini. Maka ada seorang datang kepada seorang ulama di Mesir, atau sekelompok wanita datang kepada ulama di Mesir. Dia mengatakan, wahai syekh, ya. Nah, ada sekelompok wanita datang ke seorang alim di Mesir. Dia mengatakan, wahai syekh, kami tidak setuju dengan hadis ini. Bagaimana mungkin, kata mereka, sekelompok wanita ini, dikatakan kami ini kurang akal, sementara lihat jabatan kami, lihat penghasilan kami. Apa kata syekh? Jawaban syekh membuat mereka bahagia. Kata syekh, iya, yang dimaksudkan oleh Nabi wanita itu kurang akal itu bukan kalian. Maka wanita-wanita ini bahagia jemaah. Kenapa? Karena kata syekh, kalian bukan yang dimaksud oleh Nabi dengan yang kurang akalnya, ya, dan juga bukan yang kurang agamanya. Karena kata-kata syekh ini yang dimaksudkan oleh Nabi karena kata syekh yang dimaksudkan oleh Nabi adalah
wanitanya para sahabat dan yang semisal dengan mereka. Adapun kalian yang menolak hadis ini enggak dimaksud. Kenapa? Karena kalian bukan lagi kurang akal, kurang agama, tetapi apa? Enggak ada akal, enggak ada agama. Paham maksudnya di sini? Karena mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Zahabi di sini, dan di antara perbuatan yang menyebabkan laknat atas perempuan adalah menampakkan perhiasan emas dan permata dari balik kerudungnya. Subhanallah ya. Zaman sekarang itu ada kerudung, orang pakai kerudung tapi anting-antingnya di mana? Di luar. Subhanallah. Iya. Kalah itu sapi gayanya. Nah, mengenakan minyak wangi kasturi, kayu gaharu, wangian semacamnya, mengenakan pakaian yang berwarna mencolok dan pakaian yang mengandung penipuan dan hal tercela lainnya dan semacam itu. Nah, ini diantara kenapa beliau masukkan dalam bab ini, karena menggunakan wewangian di luar itu adalah kekhususan lelaki. Kekhususan lelaki. Sama juga dengan menggunakan pakaian yang mencolok, itu juga kekhususan lelaki, dalam artian bahkan lelaki pun dibatasi dalam hal ini. Tetapi pakaian dengan warna yang sangat terlihat itu pada asalnya adalah dimakruhkan bagi seorang wanita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.